kita menghadapi gelombang baru peningkatan kasus COVID setelah musim libur Lebaran bulan lalu. Lonjakannya mulai dirasakan hari-hari ini, bukan hanya di Jakarta, di berbagai wilayah Indonesia. Tapi di Jakarta, kita perlu sekarang melakukan pendisiplinan secara kolektif. Kita tidak bicara isu lain kecuali COVID. 3 hal yang sangat mendasar. Sedikit yang 3 nih. Nomor 1 keselamatan, nomor 2 keselamatan, nomor 3 keselamatan. Urusan politik dan lain-lain itu nomor kesekian. Hari ini 3 itu yang penting. Gitu ya. Makasih. Jumpa lagi di Opini Budiman. Video berdurasi 12 menit itu beredar luas. Isinya penjelasan Gubernur Jakarta Anies Baswedan soal kegentingan COVID di Jakarta. Di akhir video, Anies menegaskan, dalam situasi sekarang yang paling penting adalah pertama, keselamatan, kedua, keselamatan, ketiga, keselamatan. Urusan politik, urusan yang lain itu adalah urusan yang kesekian. Jawaban Anies tepat. Dalam situasi sekarang, langkah yang paling tepat dan bijak adalah bagaimana mengendalikan COVID-19 secepat mungkin. Keselamatan rakyat memang yang utama. Itulah yang berulang kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kutipan itu berasal dari filsuf kebangsaan Italia Cicero. Bukan pula saat yang tepat untuk saling menyalahkan, saling mengecam. Justru yang paling dibutuhkan sekarang ini adalah sikap untuk membantu sesama. Ledakan penularan COVID-19 tak bisa dilepaskan dengan tidak ditaatinya imbauan pemerintah untuk mudik lebaran. Memang pemerintah juga mempunyai kelemahan karena kadang-kadang pesan-pesannya tidak konsisten. Pada satu sisi melarang mudik, tapi pada sisi lain menganjurkan untuk mengunjungi tempat wisata. Bukan saat yang tepat untuk saling menyalahkan, saling mengecam. Justru yang dibutuhkan sekarang adalah saling untuk membantu sesama. Untuk itu, sejak jauh-jauh hari, pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada Lebaran kali ini. Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan. Karena pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah 4 kali libur panjang. Pemerintah sebenarnya telah melarang mobilisasi mudik lebaran. Namun masalahnya mudik itu juga terjadi. Entah pemerintahnya yang kehilangan otoritas, kehilangan daya magisnya untuk mengimbau masyarakat, atau rakyatnya yang kemudian juga bandel. Memang pada satu sisi rakyat lelah karena tekanan di masa pandemi yang begitu luar biasa, tapi pada sisi lain juga kemudian pemerintah juga kadang tidak konsisten dalam menerapkan larangan mudik. Kondisinya adalah kondisi yang genting. Harian Kompas pernah menulis Pulau Jawa darurat COVID, Harian Republika pernah menulis rumah sakit darurat, nakes juga darurat. Khususnya dalam kondisi di Jawa, situasinya memang menegangkan. Hingga 21 Juni 2021, jumlah terkonfirmasi positif sudah menembus angka 2 juta. Terjadi percepatan penularan. Di tengah kegentingan COVID-19, sayangnya masih ada juga sekelompok orang yang justru mewacanakan bagaimana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Wacana itu tidak tepat dan tidak berempati. Bolak-balik, ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Begitu tega melempar wacana perpanjangan kekuasaan, kendati pun Presiden Joko Widodo sudah menolak, tetapi itu mengganggu ruang publik yang sedang genting dengan kasus COVID.
Kini saatnya moratorium politik, meninggalkan politik kekuasaan, melepaskan sejenak musim politik kekuasaan dan digantikan dengan politik kemanusiaan atau politik kebangsaan. Selesaikan segera berbagai kisruh-kisruh di tanah air seperti kasus KPK, hindari kontroversi-kontroversi soal pembangunan ibu kota baru, tapi bagaimana menyelesaikan soal COVID. Yang perlu dikedepankan bukanlah koalisi kekuasaan, tapi koalisi besar, koalisi sosial berskala besar yang mengorkestrasi semua instrumen-instrumen negara dan masyarakat agar bangsa ini bisa selamat dari COVID. Butuh komandan jenderal yang bisa mengatasi itu semua, siapa mengerjakan apa, lembaga apa mengerjakan apa, perusahaan apa mengerjakan apa, agar bangsa ini kemudian bisa segera keluar dari COVID-19. Perang melawan COVID sangat mengandalkan kepemimpinan lokal. Kepemimpinan lokal inilah yang kemudian ditantang untuk bagaimana di daerahnya bisa segera mengatasi pandemi. Itulah ujian dan itulah modal sosial ketika pemimpin-pemimpin lokal itu ingin berpacu, ingin bersaing dalam pemilihan presiden. Saatnya paradigma politik digantikan, politik kekuasaan menjadi politik kemanusiaan dan politik kebangsaan. Hanya dengan cara itulah kemudian bangsa ini bisa sama-sama kemudian berperang dan memenangi COVID. Bergotong royong membantu negeri untuk memenangkan peperangan melawan pandemi. Namun apapun yang terjadi, janganlah pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia.